ular segede-gedenya. Ular Sepantaran wanita itu. Tingginya sama. Dan di atasnya mahkota. Sama. Diketekin. Diketekin. Oh, nyeri sendi ya? Karena gratis ya. Sini. Sakit. Jadi hal yang sakit itu sakit banget. Itu salah satu dari tanda terkena sihir. Tapi sebenarnya saya juga sering merasakan gitu ya. Di sini itu kayak sakit ya. Terus saya periksa, ternyata bukan kena sihir. Ekonomi. Kanker, kantong kering ya, nggak ada. Uset, makin gak suka. Iya, sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Rahasia apaan? Pengalaman teror mistis Ruben Onsu. Ya, aneh, suaminya cerita horor, dia malah ketawa. Ya mungkin seorang suaminya kan polos ya, nggak tahu tentang hal-hal mistis, otomatis dia lanjut ya. Ini dari kesaksian mantan ART tentang teror yang sering terjadi di kamar bosnya, mengakibatkan bosnya sering mengalami sakit yang aneh, ngeri dan merinding. Lumayan panjang, dan katanya ya bang, kan saya nggak tahu waktu posisi itu, katanya itu sempat melilit di kaki anaknya. Oh gitu ya guys. Itu ular sempat melilit. Oh jadi gitu ya, yang akhirnya membuat dari seorang RO itu merasa terteror gitu. Tapi terteror di rumahnya sendiri guys ya. Duh, harga 20 miliar guys ya. Seharusnya kan rumah itu nyaman, ada kolam renangnya, ada tamannya, dari furniturnya itu sangat luxurious gitu, sangat mewah, tetapi gak bisa membuat nyaman ya guys ya. Ada tangan kepada seorang ya teman gitu ya. Tiba-tiba saja teman itu nggak bisa ya, malah tiba-tiba saja keluar dengan spontan dari sakunya, itu nggak bisa begini guys ya, nggak bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk orang suatu apapun, semoga selalu menjadi pribadi sukses dan bersahaja. Ini dari kisah Ruben Onsu yang konon katanya itu sudah sejak lama itu diteror dengan hal-hal mistis, malah hal gaib ya. Dan konon diduga netizen mengatakan ya bahwa ini ada kaitannya dengan pesugihan yang dilakukan oleh Sarwenda. Dan anehnya Sarwenda itu seolah nggak tahu menahu atau bahkan polos-polos saja, seolah-olah orang yang nggak tahu dengan hal-hal mistis. Tetapi dari kenyataan ini tampaknya berlawanan karena diduga dari seorang SW ini pernah melakukan ritual di Gunung Kawi. Gokil banget. Dan seberapa sih curhatan dari seorang RO yang dari teror-terornya itu benar-benar amat sangat membuat itu dia ketakutan, trauma, terlebih melibatkan dari anaknya Thalia. Aduh, ngeri sekali guys ya. Dan seperti apa selanjutnya? Yuk langsung kita play. Jadi Alkisah Gunung Kawi tersebut ya, dengan pernikahan yang dia merasa bosan, dia sudah merasa bosan karena dia tapi dia tidak mau untuk kelihatan berpisah, takut harta-hartanya diambil, takut harta-hartanya dibagi dua, takut harta-hartanya berbagi buat suami. Wanita pakai baju putih, rambutnya panjang, cantik, menggunakan aksesoris China gitu ya, dengan ular segede-gedenya. Ular sepantaran wanita itu, tingginya sama, dan di atasnya mahkota sama. Di situ kayak nggak bisa ngomong, tapi nggak tahu kenapa tim kayak nggak ada yang ngerasa, biasa aja gitu. Oh gitu. Saya tuh kayak lagi minta pertolongan. Mereka nggak ada yang nolongin si anak indigo yang di sebelah saya pun juga. Ya dia karena saya nggak interview orang itu, jadi dia ngisi kekosongan itu kan untuk interviewnya. Oh gitu ya. Jadi tidak. Jadi apa yang diucapkan oleh seorang RO bahwa dia itu pernah melihat dia dari hal-hal yang mistis, terutama tentang dari ular yang cukup besar. Ternyata di sisi dari ular tersebut ada sosok wanita Chinese yang mempunyai sebuah penampakan yang cukup membuat dari seorang RO ini benar-benar ketakutan, terutama dari anak indigonya. Ternyata mungkin
tidak memberitahu gitu ya. Mungkin dia tahu tidak memberitahu karena ini siapapun yang melihat pasti trauma guys ya. Ini bener-bener ngeri sekali guys ya. Kita lanjut ya. Ini kalau kata guru saya, sihir itu kalau memang betul gurunya sihir gitu ya. itu biasanya bersarang antara di sini sama di sini, di pinggang. Oh, gitu Waktu ya? itu Mas Ruben ngerasain hal yang sama nggak di sini dan sini? Iya. Sakitnya pertama kali. Persis. Sakit kepala. Sakit kepala, badan yang lebih kayak perasaan kita udah dikeretekin ya. Jadi kayak pengen dikeretekin mulu. Keretok ya. Oh, nyeri sendi ya? Keretok gratis Iya. ya. Sini nih. Sakit. Jadi hal yang sakit itu sakit banget. Gitu. Tapi lewat maghrib ke atas tuh. Oh, cuma di waktu tertentu. Maghrib. Terus habis Gitu itu ya. kalau pagi aman. Normal aja. Berkegiatan kayak biasa. Gitu. Jadi kalau di malam, ya pokoknya maghrib deh. Ini dari Ustadz mengatakan bahwa mungkin jika ada yang orang kena sihir itu banyaknya di kepala, terus kemudian di pinggang ya. Itu salah satu dari tanda terkena sihir. Tapi sebenarnya saya juga sering merasakan gitu ya. Di sini itu kayak sakit ya. Terus saya periksa, ternyata bukan kena sihir. Ekonomi. Kanker, kantong kering ya, nggak ada duitnya gitu. Jadi saya menganggap oh ini bukan dari sihir ya, yaitu ekonomi guys. Gitu lah. Jadi Oke. waktu maghrib itu udah mulai Oh maghrib gitu ya, oh maghrib ya. Ingat muncul ya, rasa-rasa maghrib guys. badan sakit banget gitu ya. gitu. Gelisah. Tapi nggak tahu apa yang dipikirin. Nggak tahu. Kerjaan baik-baik aja, aman-aman aja. Nggak tahu apa yang dipikirin. Nah, kita kan pernah kita bahas di Just Ruben ya, Iya, di iya. channelnya Mas Ruben itu tentang indikator orang itu kena sihir. Iya, Kan iya. saya pakai istilah tumbal. Iya. Gangguan tidur selama ini Oh gitu. ada Ada. mimpi alhamdulillah. atau insomnia nggak bisa tidur? Lebih nggak bisa tidur. Jadi karena kita punya aktivitas Gitu, kita yang nggak bisa sendiri kita tidur. paksa merem. Oh, sampai pakai obat tidur nggak? Mas? Nggak. Nggak ya. Syukurnya nggak. Alhamdulillah. Tapi kalau di mobil Nah. saya gampang. Nih saya jalan dari sini menuju Oh ke tempat gitu. kerja. Berapa menit? 45 menit. Saya bisa tidur. Wih. Jadi cuma pas di rumah aja nggak bisa tidurnya? Di rumah nggak bisa Oh tidur. gitu guys. Waktu itu ya. Iya. Sekarang alhamdulillah udah aman ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah gokil guys ya. Padahal rumah seharga 20 miliar membuat dari seorang RO nggak bisa tidur, merasa dia itu ketakutan. Tetapi kalau di mobil itu malah bisa tidur guys. Berarti beruntung ya bagi teman-teman yang tinggal gubuk, bisa tidur nyenyak sama istri, anak, makan kenyang. Udah syukurin aja ya. Kita nggak usah melihat dari harta yang puluhan miliar gitu ya. Oke, setuju? Kita lanjut. Pernah yang namanya nyentuh duitnya sedikit pun najis, Bu. Aduh najis. Dengar ya Iya, najis, najis. dengar ya najis. Najis guys. Iya nggak? Apa tuh? Biar makin nggak suka. Uset, Adik yang makin nggak sombong. suka. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Rahasia apaan? Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Oh gitu. Siapin jantungnya. Jeng 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 jeng. Pengalaman teror mistis Ruben Onsu. Ya, aneh suaminya cerita horor, dia malah ketawa. Ya mungkin seorang suaminya kan polos ya, nggak tahu tentang hal-hal mistis, otomatis dia bakal ketawa karena memang di luar nurul gitu ya, nggak bisa ditangkap dengan logika. Ya kalau memang nggak tahu memang benar seperti itu ya. Kita lanjut. Shower itu Nggak kamu. nggak, karena aku pasti sebelum badan aku basahin kepala dulu. Oh, nggak. Sampoan, gini. Terus, lah, kok ini darah banyak banget? Darah Iya. dari paha. Kayak Darah? keguguran. Oh. Ini paha itu darah sekental Gitu. Itu mainnya nggak ada itu. Oh suaminya Akhirnya, ketawa-tawa gitu ya. Karena aku nggak mau nutupin lagi dari dia, aku bangunin lagi, aku teriak-teriak di kamar mandi. Awalnya Ruben memang nggak mau ngasih tahu. Nggak mau kasih tahu.
apa yang terjadi tuh nggak mau ngasih tahu karena aku nggak mau bikin dia panik kan. Karena mungkin Wenda lebih banyak waktu di rumah. Gitu ya. Aku teriak-teriak, Wenda kaget. Dia tetap positif thinking lagi. Luka kali, siram dulu. Ambil lah dia. Hebat banget sih kamu. Obat. Luka kali gitu ya. Tenang ya. Ya beda ya, gitu lah. Iya, aku kan kaget dong. Dia teriaknya kaget dong bangunnya. Tuh kaget ngeliat apa nih? Wah, kamu luka nih yang udah kamu mandi dulu. Memang kalau dilihat dari gestur Sering sangat lucu sekali ketika dari suaminya itu merasa ketakutan ketika dari peristiwa itu terjadi. Ya, dan mungkin membuat netizen itu bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Kok bisa suaminya ketakutan, istrinya malah ketawa-ketawa? Kita lanjut ya. Dulu nih aku cari ya. Lukanya. Cariin kapas, cariin kas. Wanita pakai baju Gitu. putih, rambutnya panjang, cantik, menggunakan aksesoris China gitu ya, dengan ular segede-gedenya, ular sepantaran wanita itu, Gitu ya. tingginya sama, dan di atasnya mahkota sama. Di situ kayak nggak bisa ngomong, tapi nggak tahu kenapa tim kayak nggak ada yang ngerasa biasa aja gitu. Saya tuh kayak lagi minta pertolongan. Memang kalau dilihat dari yang digambarkan seorang RO gitu ya, dari penampakan seorang wanita yang Chinese gitu loh ya. Apakah ini adalah sebuah sosok penggambaran yang melakukan, yang diduga melakukan pesugihan? Kalau diulang ya dan dipikir secara logis gitu ya, ini kadang-kadang agak suatu cocok logi yang nyangkut gitu guys ya. Menurut teman-teman gimana guys ya? Ngeri ya? Kita lanjut ya. Ini dari kesaksian mantan ART tentang teror yang sering terjadi di kamar bosnya, mengakibatkan bosnya sering mengalami sakit yang aneh, ngeri dan merinding. Ini asisten pribadi aja ikut ketakutan guys, ya karena dari teror-teror yang terjadi pada bosnya gitu ya. Apakah mungkin dari pesugihan itu benar-benar ada? Masa sih? Aduh, bikin penasaran ya. Kita lanjut. Ya bang, kalau yang di kamar saya kan nggak tahu ya, Iya. karena saya nggak masuk kamar. Yang saya tahu waktu di rumah sakit, jadi di rumah sakit di ruangan tengah, di ruangan tengah kan lagi ngobrol tuh bapak sama anaknya tuh yang kecil. Ya. Nah pas lagi duduk di kursi itu, tuh tiba-tiba anaknya teriak. Pas teriak terus bapak teriak-teriak lagi, ular kayak gitu bang. Terus langsung security sama yang kerja-kerja yang laki-laki gitu tuh langsung nyamperin, kerja gitu. Tapi nggak ada ularnya bang. Oh nggak ada. Dikejar tuh nggak ada ularnya. Oh gitu ya. Warnanya apa? Hitam. Hitam. Panjang. Lumayan loh bang. Oh. Lumayan panjang. Dan katanya ya bang, kan saya nggak tahu waktu posisi itu. Katanya itu sempat ngelilit di kaki anaknya. Oh gitu ya guys. Itu ular sempat ngelilit. Nah, pas anaknya ngejerit, ularnya lepas, itu dikejar tuh larinya ke arah itu bang, ke arah kamar itu. Oh. Kamar mana tuh? Ke kamar itu, yang tempat ritual itu bang. Ritual guys. Tapi kan untuk masuk ke situ kan karyawan nggak berani ya bang. Jadi cuma ngelihat dilaporinya sama karyawan yang nyari tuh larinya ke. Ini katanya ada tempat ritual gitu guys ya. Ada seekor ular yang tiba-tiba saja itu datang dan kemudian melilit anaknya gitu guys ya. Tapi biasanya ya kadang-kadang kalau malam memang suka ada ular hitam gitu ya, tapi bentuknya bantat. Tapi nggak melilit. Ini di rumah Ruben Onsu malah ada ular hitam yang malah justru melilit anaknya dan kemudian malah ini ART-nya ya. Berarti bener gak sih kira-kira guys ya? Semakin mencurigakan banget ya guys ya. Pesugihan guys. Kamar yang dekat sana gitu, tapi dicari-cari nggak ada bang. Oh gitu. Iya. Nggak ketemu itu ular. Ngeri banget Iya, berarti iya, ya. Kalau kalajengking itu biasanya di kamar bapak. Yang sering Adanya, gitu. yang sering. Jadi Kalajengking tiba-tiba bapak juga. teriak-teriak gitu. Ada kalajengking. Sampai pernah katanya bang, kata bapak tuh ada kelelawar seliuran di kamar. Kan aneh ya bang. Ada kelelawar Masa kamar juga ya. segitu ada AC apa, Ini rumah ruangan benar-benar gede guys. bagus. Ada kelelawar terbang bang. Tapi Ah, dicek gitu ya. sama orang-orang security apa gitu ke dalam kamar nggak ada bang. Jadi cuma bapak doang nggak yang ada ya? ngalamin kayak gitu. Dan kita sendiri juga
Heran, tiap-tiap bapak di kamar tuh pasti ada begitu aja bang. Ngeri banget ya kalau misalkan kondisi lagi di situ ya. Ya, makanya saya takut bang udah. Ini Oh jadi gitu ya, yang akhirnya membuat dari seorang RO itu merasa terteror gitu. Tapi terteror di rumahnya sendiri guys ya. Duh, harga 20 miliar guys ya. Seharusnya kan rumah itu nyaman, ada kolam renangnya, ada tamannya, dari furniturnya itu sangat luxurious gitu, sangat mewah, tetapi gak bisa membuat nyaman ya guys ya. Ada-ada saja kalau artis ya, nggak kayak orang kismin seperti kita guys ya. Makan sama sambal enak ya, makan sama tempe aja enak gitu guys ya. Tapi artis kok bisa ya gitu ya. Aduh, ini kadang-kadang dulu nurul guys ya. Kita lanjut. Kak, kan kita mata ini punya ekor. Iya. Iya. Nih, Oh di ada pinggir ekor gitu mata. guys maksudnya. Jadi pas gue gitu lah, kok itu gede banget sih tinggi? Lah, kok gede banget? Gue lihat sesekalinya gue ngelihat makhluk halus. Ih, gue merinding. Kayak gimana tuh? Tinggi gede. Oh gitu ya. Itu bener-bener Tinggi dia mau gede menuju gitu ke ya? kasur anak gue. Makhluk halus itu Tuh posisinya kok di tadi kamar lagi guys ya. Enggak, Tadi ular. Oke. dari arah Dari sini. luar kamar mandi. Iya. Jadi dari pintu gue itu masih ada space lagi kosong ke sana. Jadi ke sini lewat sini pintu kasur ruang tamu kamar baru kamar mandi. Nah itu lari dia? Apa ngapain? Enggak, jalan aja dia biasa. Gue lari dong otomatis. Langsung gue nyelamatin anak gue. Gue takut. Nah pas Gue nyelamatin? teriak-teriak manggil istri gue. Gue bilang ambilin baju gitu. Gue ambilin baju. Terus udah kayak gitu, yang ini kenapa ya katanya. Aku bilang mungkin ini kayaknya ini hari apesnya kayaknya. Ini Jadi apes. semua ketika dan Oh kita gitu ya? berdoa, stay positif dong. Gue masih stay positif. Berdoa. Kalau ketawa. Gue mau berdoa karena keyakinan gue berdoanya begini. Iya. Lo tau nggak tangan gue nggak rapi? Jadi nggak bisa diginiin? Nggak bisa. Tangan gue nggak rapi. Apa? Maksudnya kayak dia menolak atau ada sesuatu di tengah-tengah? Apa? Kenapa nggak rapet? Nggak ngerti. Semuanya, gitu? Wenda juga gitu? Enggak. Wenda ngelihat. Hah? Wenda biasa aja. Oh biasa aja Wenda ya. Dit, lu Jadi saya juga pernah mengalami ya bahwa ketika hal yang berkaitan dengan keuangan, ketika Ruben berdoa ya, ketika memang dia itu merasa teror, itu nggak bisa begini, nggak bisa rapet kan waktu itu dia itu masih non muslim. Tapi saya juga pernah mengalami ya ketika kesulitan ekonomi dan kemudian mencoba hutangan kepada seorang ya teman gitu ya. Tiba-tiba saja teman itu nggak bisa ya, malah tiba-tiba saja keluar dengan spontan dari sakunya itu nggak bisa begini guys ya, nggak bisa begini ngutang mulu kerja sono gitu katanya guys. Lanjut. Lu kayak nonton sebuah film dan ini nyata. Apa ini karena gue takabur ya, gue nggak pernah percaya kayak begituan. Iya. Tapi kenapa mesti gue yang digangguin ya? Maksudnya gue menghina juga enggak. Iya. Maksudnya menghina, woi setan keluar lo. Enggak. Itu gue sering kayak gitu. Gue nggak pernah loh. Iya. Oh sering kayak gitu Ngucap Radit gue ya. itu nggak pernah dit. Ngucap Setan. gitu. Oke. Udah duduk diam. Wenda duduk, gue duduk. Yang penting kita nyelamatin Talia. Diam aja. Kita lagi diam, pintu rumah. Kusuk. Maksudnya kayak di Pintu kamar. gitu? Iya. Kayak ada seorang yang mau masuk gitu? Iya, kayak maksa masuk. Oh gitu ya, seserem Wenda itu juga gitu ngeliat ya. dong. Iya, gak ada orang. Terus apa yang terjadi? Dibuka pintunya kah atau lo? Ya akhirnya gue buka, gue marah. Gak ada siapa-siapa. Siapa? Kok gitu ya? Ngeri sekali guys ya. Itu di satu malam yang sama ya? Itu dahsyat malam yang sama. Nah, Itu Dahsyat banget ya. Kejadian itu berlangsung, itu membuat takut gue selama hampir 10 hari. Kejadian itu selalu terjadi setiap di pukul jam 2 sampai jam 4 pagi. berarti ada Jam 2 sampai 4 pagi. Selalu ada kejadian. Ngeri banget ya. Tunggu, viral sales kipas angin perusak rumah tangga. Masa sih? Kan katanya dari seorang CEO ya, tapi mungkin waktu belum kehadiran CEO ini ya. Jadi awal mulanya dari percikan-percikan ketika dari hubungan SW sama RO itu terjadi. Apa mungkin sih itu adik sendiri loh ya? Aduh, bikin penasaran. Kita lanjut Ini ya. dia sosok sales kipas angin yang membuat rumah tangga Ruben Onsu hancur. Di tengah polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda, kini publik kembali dihebohkan
dengan kemunculan nama baru. Nama yang disebut-sebut sebagai dalang letaknya rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Nama tersebut tak lain ialah adik kandung Ruben Onsu sendiri yang bernama Jordi Onsu. Pria yang kerap kali menjadi sales online yang mempromosikan berbagai produk dan merek melalui live streaming, kini disebut-sebut sebagai awal mula permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari caption postingan Ruben di media sosialnya sebagai berikut. Lalu di mana Uncle Jordi sekarang? Saat tahu saya datang, kok tidak muncul lagi? Sama seperti dalam keributan yang sedang terjadi saat ini ya. Tiba-tiba tidak mau menjadi juru bicara lagi. Padahal biasanya selalu ikut campur. Ayo, jangan diam. Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya. Banyak hal yang sebenarnya bukan konsumsi publik dan bukan urusan orang lain. Tetapi justru Anda yang sering menjadi penyambung lidah dan ikut mengatur skenario. Akibat caption postingan tersebut, banyak netizen akhirnya nyamperi lapak sales Jordi. Bukan niat ingin membeli dagangannya, justru netizen ke lapak tersebut hanya ingin silaturahmi di kolom komentar. Hingga saat ini terpantau live gitu sales ya. tersebut. Jadi dari duduka retaknya dari hubungan Eros seperti itu. Tampaknya memang dari kakak beradiknya tidak klop ya. Dan kemudian malah boleh dibilang seorang Jordi dianggap sebagai penyambung lidah seorang SW. Tapi dari di luar itu gitu ya. Ya kita harus mempunyai sebuah suatu yang dapat kita jadikan pelajaran. Apapun itu, meskipun dari apa yang kita lihat bahwa sebenarnya itu kadang-kadang itu enggak seperti yang kita lihat sebenarnya. Seperti yang mereka Ruben Onsu ya, memiliki rumah seharga 20 miliar, mewah, ruangannya megah, furniturnya itu super mewah, tetapi nggak bisa bikin dia itu bahagia. Ya, tetapi mungkin jika teman-teman rumahnya itu gubuk, tetapi dari kehidupannya itu menyenangkan, istri yang sejuk, dan kemudian dari anak-anak yang lucu, bisa hidup kenyang meskipun tidak mempunyai mobil mewah, tidak mempunyai motor mewah. Itulah yang dinamakan berkah. Apakah mungkin ini dari sebuah perilaku dan pesugihan? Itu hanya rahasia ilahi. Kita tidak dapat menjustifikasi dengan apa yang tidak kita ketahui sebenarnya. Kita hanya sekedar menonton. Berbijaklah dalam berkomentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.